Selamat pagi ICC, berjumpa kembali dengan program Devotion ICC bersama saya, Erwin Terahadi. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu firman Tuhan yang melekat di awal tahun 2023 ini. Tak terasa, 2 bulan kita sudah hampir lewati dan kita sudah ada di pertengahan bulan yang kedua di tahun 2023. Saya ingin ajak Sobat ICC untuk sama-sama kita membuka satu kitab, yaitu kitab Keluaran ayat 9, Keluaran pasal 9 ayat 18. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Ayat yang ke-25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26, hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan. Tema devotion pada pagi hari ini saya namakan dengan judul Luput. Pada saat bangsa Israel dan bangsa Mesir, pada saat itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan tulah yang ke-7, yaitu hujan badai yang sangat besar. Hujan es yang bahkan firman Tuhan katakan penuh dengan kilat dan juga membinasakan semua binatang-binatang, semua apa yang ada di padang dan apa yang ada di rumah. Terjadi hujan es yang sangat dahsyat dan membinasakan mereka semua. Tetapi ada satu tanah yang Tuhan khususkan bagi orang Israel, yaitu tanah Goshen. Dan di sanalah Musa tinggal dan Musa hidup bersama-sama dengan orang Israel. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik di tempat ini, di ayat ini. Kita boleh lihat bahwa kemudian Firaun, di ayat 27, Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa. Sekali ini Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku yang salah." Dan kemudian pergilah Musa menghadap Firaun dari tanah Goshen, yang notabene tanah yang dilindungi oleh Tuhan, tidak ada hujan badai es di situ. Musa menemui Firaun. Padahal di Mesir sedang terjadi badai es yang sangat luar biasa. Badai es yang membinasakan, badai es yang sangat dahsyat, sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun bertahan. Kalau mereka pergi keluar, itu pasti akan dihantam oleh es. Tetapi Musa memberanikan dirinya keluar dari Goshen untuk menemui Firaun, yang mana dia berarti harus berjalan melewati badai es yang sedemikian dahsyat. Dan kemudian singkat cerita, di ayat yang ke-33, kita akan ke ayat yang 29, dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluarnya aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi." Boleh kita bayangkan sekali lagi, Musa tinggal bersama dengan kaum Israel. Di sana dia sangat aman, dilindungi dari hujan es yang luar biasa. Tetapi ketika Firaun meminta dia untuk menemui Firaun di kota Mesir, Musa berjalan keluar dari area amannya ke tempat Firaun. Dia melewati hujan es yang maha dahsyat itu, dan kemudian ketika dia berjanji untuk dia berdoa dan menghentikan tulah, dia bilang bahwa dia akan keluar dulu dari Mesir, baru di sana dia akan mengembangkan tangannya, mengangkat tangannya untuk berdoa agar tulah dari hujan es itu berhenti. Ini sesuatu yang aneh.
Kalau saya jadi Musa, saya memilih untuk, ya udah, saya tetap tinggal di Goshen, saya berdoa di sana, dan tanpa harus melewati badai hujan es yang dahsyat itu. Atau ketika saya lagi ada di tempat Firaun, di situ saja saya berdoa, sehingga saya tidak harus pulang untuk kemudian saya melewati badai hujan es. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa keluar dari Goshen, Musa menemui Harun, dan bahkan Musa kembali dulu ke Goshen untuk di akhirnya berdoa. Berarti dia 2 kali melewati badai hujan es yang dahsyat, yang bahkan hujan es tersebut dapat membinasakan seluruh orang yang ada di luar. Tetapi Musa melewati itu 2 kali. Boleh kita catat? 2 kali. Gak cuma 1 kali, tetapi 2 kali. Inilah yang ingin Tuhan katakan pada kita. Kalau Tuhan yang memanggil kita, kalau Tuhan yang memperlengkapi kita di dunia ini, Dia akan meluputkan kita dari setiap hujan badai es yang ada. Firman Tuhan ini Tuhan taruh kepada saya sebenarnya bukan di awal tahun 2023, tetapi Tuhan taruh firman Tuhan ini di awal tahun 2021. Ketika itu COVID sudah berjalan kurang lebih sekitar 8 bulan. Dan kita dapat melewati tahun 2020 yang cukup mencekam, cukup membuat situasi yang berjalan normal awalnya, sehingga kemudian Tuhan setting ulang, dan sehingga kita harus beradaptasi dengan keadaan yang baru, new normal dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya tahun 2020 kita bisa lewati dengan baik. Dan ketika tahun 2021, Tuhan taruh firman luput yang saya bagikan pada sobat-sobat ICC di rumah saat ini. Tahun 2021, Tuhan berkata bahwa kita akan diluputkan dari mara bahaya. Kita akan diluputkan dari badai es. Kita akan diluputkan dari tulah. Dan saya aminkan. Dan saya berkata bahwa saya akan keluar dari badai COVID-19 dengan kemenangan. Sama seperti Musa yang bahkan berjalan 2 kali melewati badai salju, badai es, hujan es yang dahsyat 2 kali, dan dia diluputkan dari tulah tersebut. Tetapi sobat ICC, tahun 2021 pada saat COVID Delta, Tuhan panggil papa saya pulang lewat penyakit COVID. Di sana saya nggak terima sama Tuhan. Awal tahun Tuhan berkata bahwa Tuhan akan meluputkan kita apapun yang terjadi. Ada badai, ada es, ada sampar, ada tulah, ada penyakit. Saya akan melewati itu sama seperti Musa bisa melewati setiap tulah yang Tuhan berikan buat bangsa Mesir. Tapi mengapa tahun 2021 papa yang saya sangat kasihi dan saya sangat sayangi, Tuhan panggil pulang, dan bahkan oleh karena penyakit COVID-19. Awalnya saya tidak bisa terima kepada Tuhan. Saya bilang, janji Tuhan di mana? Tuhan mengingkari janjimu. Tuhan yang memberi firman ini, tapi Tuhan pula yang pada akhirnya tidak meluputkan saya dari sekeluarga kami dari COVID-19. Sampai akhirnya ketika saya dalam keadaan marah kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Ketika saya berdoa, tiba-tiba Tuhan membukakan suatu hal yang lebih besar, lebih indah dari rencana Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa saya mengambil atau memanggil pulang papa untuk pada akhirnya Tuhan akan meluputkan saya dari mara bahaya yang lebih besar, dari penderitaan yang lebih besar, dari agar saya justru bisa berjalan dalam rencana dan rancangan Tuhan yang jauh lebih indah untuk keluarga. Yang kita lihat sekarang bahwa kita tidak luput dari tulah atau misalkan dari penyakit COVID-19, tapi justru Tuhan lewat penyakit COVID ini, Tuhan boleh meluputkan kita dari mara bahaya atau dari masa kesengsaraan atau dari keadaan yang tidak enak buat kita untuk kondisi yang lebih baik, untuk kondisi yang Dia hindarkan kita, Dia luputkan kita dari kondisi yang lebih
lebih buruk, yang lebih berkepanjangan menuju kepada rencana Tuhan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Ketika saya mengerti hal ini, saya percaya bahwa janji Tuhan tetap akan meluputkan kita dari keadaan-keadaan yang tidak baik, dari kondisi-kondisi yang tidak baik. Dan saya masih tetap percaya bahwa firman Tuhan yang berkata luput masih terus ada sampai saya memasuki awal tahun 2023 ini. Saya yakin ketika banyak yang berkata bahwa tahun 2023 akan berjalan dengan tidak terlalu baik, begitu banyak resesi, begitu banyak tantangan, begitu banyak kondisi-kondisi yang jauh lebih sulit daripada tahun-tahun berikutnya. Saya mau tetap percaya, pegang janji Tuhan, bahwa kalau Musa berhasil melewati hujan es itu 2 kali, dan Tuhan pelihara, sampai akhirnya dia kembali dengan selamat di Goshen. Tuhan juga yang akan memimpin langkah kita, Tuhan yang akan memimpin jalan kita, segenap rencana kita, sampai kita dapat memenuhi panggilan kita dengan selamat. Apapun yang Sobat ICC hari ini alami, apapun setiap pertanyaan yang mungkin kau hari ini sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku mengalami ini? Tuhan, kenapa saya boleh mengalami hal yang tidak baik dalam hidup? Tuhan, kenapa bencana ini datang, resesi ini datang? Tuhan, saya takut menghadapi tahun ke depan. Hari ini, saya ingin berdoa untuk Sobat ICC di rumah. Tuhan, kami percaya bahwa janjimu ya dan amin. Kalau Engkau berkata bahwa Engkau akan meluputkan kami dari setiap mara bahaya, itu adalah ya dan amin. Dalam keadaan kami yang terpuruk sekalipun, kami percaya Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia. Apapun yang hari ini Sobat ICC alami di rumah, kami mau bersyukur bahwa Tuhan tetap campur tangan. Dan kami percaya kami akan melewati, dan kami akan melewati tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika semua orang berkata bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang sulit, kami percaya janji Tuhan buat kami tetap ya dan amin. Kamu aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya ada kemenangan untuk setiap Sobat ICC, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan Sobat ICC semua, dan nanti kita akan berjumpa lagi di program Devotion berikutnya. Tuhan memberkati.